Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita masuk ke materi program linear. Nah, di sini diinformasikan perusahaan TV Sony memproduksi dua jenis TV ya. Dua jenis TV, TV OLED dan TV 4K. Perusahaan tersebut menargetkan paling banyak memproduksi sebanyak 200 unit setiap minggunya. Kemudian jika harga produksi 1 unit, harga produksi 1 unit TV OLED ya sebesar 2.500.000, sedangkan harga TV 4K ini 2 juta per unitnya. Selama seminggu perusahaan tersebut mengeluarkan uang sebesar 390 juta ya. Untuk memproduksi kedua TV tersebut. Nah, apabila banyak produksi TV OLED dinyatakan dengan X, ya ini sudah langsung dimisalkan. X ini adalah sebagai banyaknya produksi TV OLED, sementara untuk banyaknya produksi TV 4K dinyatakan dengan Y. Nah, pertanyaannya, sistem kerjasama yang sesuai ya dengan masalah tersebut adalah oke. Nah, kita langsung saja ya, kita buat tabel ya untuk membantu. Katakanlah X, Y, karena sudah dikasih tahu bahwa X ini banyaknya produksi TV OLED, Y ini adalah banyaknya produksi TV 4K. Oke, yang pertama coba kita lihat ya kalimat yang kedua ini ya, perusahaan menarik paling banyak ya. Jadi banyaknya produksi di sini 1X. Coba saya hapus dulu ini. Nah, produksi TV OLED. Ini TV OLED. Nah, di sini TV 4K ya. Nah, jumlah produksi TV OLED itu dimisalkan adalah X banyaknya, TV 4K dimisalkan Y, dan ini produksi setiap minggunya dia targetnya itu paling banyak ya. Paling banyak 200 ya, paling banyak 200. Ini batasannya. Kemudian harga per unitnya TV OLED itu 2.500.000 ya, 2,5 juta per unit. Kemudian TV 4K 2 juta per unit, sementara batasannya dia hanya ingin mengeluarkan maksimal ya sebesar 390 juta ya perusahaan tersebut. Nah, sekarang dipinta sistem kerjasama yang sesuai dengan masalah tersebut ya. Yang pertama adalah dari definisi X ini adalah jumlah atau banyaknya produksi TV OLED yang diproduksi oleh perusahaan TV Sony. Pastinya nggak mungkin negatif, jadi kita batasi sendiri paling kecil 0 ya. Jadi kita batasi sendiri paling kecil banyaknya produksi TV OLED adalah 0 ya. Kemudian ya juga demikian, paling kecil 0, ini nggak mungkin negatif. Nah, kemudian dari jumlah produksi jelas sekali bahwa ya, ini kalau kita jumlah banyaknya produksi TV OLED dengan TV 4K, kalau dijumlah itu maksimal 200 ya, paling banyak di sini ada keterangan paling banyak 200. Jadi kalau paling banyak ya berarti boleh lebih kurang dari 200 ya, berarti tanda input adalah lebih kecil. Kemudian harga
Nah, harga ini kaitan dengan modal ya. Modalnya ini 390 juta. Berarti kalau kita tuliskan ini pertidaksamaan yang keempat 2.500.000 kali banyaknya TV OLED yang diproduksi ditambah 2 juta rupiah ya, 2 juta dikali banyaknya jumlah TV 4K yang diproduksi, ini maksimal dia hanya menghabiskan 390 juta, nggak boleh lebih ya. Kalau kurang nggak jadi masalah ya, yang jelas modalnya hanya 390 juta, nggak bisa lebih dari 390 juta. Dapatlah keempat pertidaksamaan ini menjadi sistem pertidaksamaan ya. Nah, kemudian yang bentuk yang keempat ini harus kita sederhanakan ya. Coba kita bagi dia dengan 100.000 ya, kita bagi dengan 100.000, maka pertidaksamaan yang keempat menjadi 25X tambah 20Y kurang dari sama dengan 39. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini masih bisakah disederhanakan? Oh, sorry, ini kurang 0 ya. 390 juta bagi 100.000 jadi 3.900 ya. Nah, ini. Dan dia masih bisa dibagi lagi ya, masih bisa disederhanakan ya, dibagi 5 ya. Oke, dibagi 5 maka kita peroleh jadi 5X tambah 4Y. Nah, lebih kecil dari 700 ya, 780. Nah, ini. Jadi kita punya sistem pertidaksamaan dengan pertidaksamaan pertama X lebih besar sama dengan 0, yang kedua Y lebih besar sama dengan 0, yang ketiga X tambah Y kurang dari sama dengan 200 ya. Kemudian yang keempat adalah 5X tambah 4Y kurang dari 780. Nah, ini ada di opsi tanda lebih kecil, nah ini lebih besar. Oke, ada di opsi A ya. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, di sini kita dihadapkan dengan materi program linear ya. Mamat, seorang petani, memiliki 20 hektar ya, lahan pertanian yang akan digunakan untuk menanam padi dan jagung ya. 20 hektar untuk menanam padi dan jagung. Nah, pengeluaran Mamat per bulan untuk merawat tanaman padi adalah 300.000 per hektar untuk tanaman padi. Sedangkan untuk tanaman jagung itu sebesar 200.000 per hektar. Anggaran Mamat dikeluarkan untuk perawatan kedua lahan tersebut tidak lebih dari ya, anggarannya tidak lebih dari 4.800.000 per bulannya. Mamat memiliki 36 anak buah. Nah, maksudnya 36 petani ya. Ya, untuk merawat lahan pertaniannya. Diketahui setiap hektar tanaman padi membutuhkan ya, untuk tanaman padi butuh ya 1 petani untuk digarap, sedangkan setiap tanaman jagung membutuhkan 2 petani per hari. Nah, kemudian keuntungan Mamat dari tanaman padi ya, dari padi adalah 1 juta per hektar, sedangkan untuk jagung ya, tanaman jagung memberikan keuntungan 1.200.000. Nah, luas tanaman padi dan jagung yang harus ditanami oleh Mamat untuk memberikan keuntungan maksimal berturut-turut adalah, oke, jadi pertanyaannya adalah berapa luas tanaman padi dan luas tanaman jagung ya, agar keuntungan Mamat menjadi maksimum. Oke, kita misalkan dulu. Misal ya, X ini adalah luas tanaman padi. Kemudian Y-nya ini adalah luas tanaman ya, jagung. Oke. Nah, kemudian dari informasi yang diberikan ya, yang pertama adalah 20 hektar ya, yang pertama. Jadi kita punya berapapun tanaman jagung dan padi yang ditanam, kalau dijumlah itu nggak lebih dari 20 hektar ya. Nah, dari kalimat 20 hektar.
Kemudian yang kedua, ya, ini dari ongkos perawatan, ya. Untuk padi 300.000 per hektar. Jadi 300.000 dikali X, ya, karena kita nggak tahu ada berapa hektar luas tanaman padi. Ditambah untuk yang jagung per hektarnya 200.000, berarti kan 200.000 dikali Y. Nah, karena kita nggak tahu nih luas tanaman jagungnya berapa, jadi kita kali Y. Nah, ini kalau di total, nah, tidak lebih dari 4.800.000, berarti kurang dari, ya, 4.800.000. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara kita bagi dengan 100.000, ya. Nah, kita bagi dengan 100.000, maka dapat pertidaksamaan 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 48, ya. Ya, 48. Nah, kemudian anak buah, ya, jumlah petani, ya. Kita lihat kebutuhan akan petani untuk menggarap lahan pertaniannya, baik tanaman padi maupun jagung. Untuk tanaman padi membutuhkan satu petani, ya, jadi 1 kali X. Untuk jagung, tanaman jagung butuh 2 petani, berarti 2Y. Nah, ini kalau di total nilainya, jumlahnya nggak lebih dari 36 jumlah petaninya. Oke. Kemudian ada keuntungan. Nah, ada fungsi objektifnya, ya. Nah, keuntungan. Fungsi objektifnya yang akan dicari juga nanti adalah untuk tanaman padi keuntungannya 1 juta per hektar. Jadi 1 juta dikali X, ya, kali jumlah hektar tanah tanaman padi. Ditambah untuk yang jagung 1.200.000 dikali Y. Nah, ini fungsi objektifnya yang akan dimaksimumkan. Oke, langkah berikutnya berarti kita lihat dari pemisalan, ya, walaupun di soal kagak ada, kita akan batasi sendiri, ya. X ini adalah luas tanaman padi, nggak mungkin negatif luas tanaman padi, maka kita batasi dia bilangan yang tak negatif, alias X lebih besar dari sama dengan 0, yang Y juga sama, ya. Nah, ini pastinya tidak ada di soal, jadi kita yang batasi sendiri. Jadi kita punya 5 pertidaksamaan, jadilah sistem pertidaksamaan yang kalau kita akan gambarkan seperti ini gambarnya. Coba kita gambarkan, ya. Nah, mungkin seperti ini gambarnya. Oke, ya. Nah, X tambah Y sama dengan 20. X-nya 0, Y-nya 20. Y-nya 0, X-nya 20. Berarti 20 dengan 20. Ya, ini persamaan yang pertama, ya. Ini persamaan pertama kita tandain. Kemudian 3X tambah 2Y sama dengan 48. X-nya 0, Y-nya berarti 2Y tambah 2Y sama dengan 48, berarti Y-nya 24, ya. X-nya 0, Y-nya 24. Kalau Y-nya 0 berarti kan 3X sama dengan 48, ya, sehingga 48 bagi 3 adalah 16. Ya, X, Y-nya 0, X-nya 16. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, X tambah 2Y kurang dari 36. Kalau X-nya 0 berarti jadi 2Y sama dengan 36, berarti Y-nya 18, ya, di sini titiknya. Kalau Y-nya 0, X-nya jelas 36. Nah, jadi persamaan ini garis yang ketiga, ya. Nah, kemudian untuk yang satu lagi ini, X lebih besar 0, Y besar 0, artinya ini ada di kuadran 1 daerah yang diarsir, ya. Batas sumbu X, batas sumbu Y, dan dia ada di kuadran 1. Jadi ini himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ya, daerah himpunan penyelesaian. Karena yang diminta semuanya lebih kecil, ya, kecuali yang sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang ada berapa titik calon pembuat maksimum minimum, ya. Ya, ada titik ujungnya A, katakanlah. Kita kasih inisial, ini titik A, ini titik B, ya, ini titik C, ini titik D, dan satu lagi ini titik E. Oke, kita tuliskan. Untuk titik A jelas 0,0, ya. Titik B itu jelas juga 16,0.
titik C ini perpotongan garis 1 dan 2, jadi harus kita cari dulu ya. Dengan eliminasi 1 dan 2, yang 1 sama 2. Oke, persamaan 1 kalau kita kali 2 langsung ya. X tambah Y sama dengan 20. Jadi 2X tambah 2Y, 2X tambah 2Y sama dengan 40. Persamaan 2-nya, coba saya turunkan dulu sedikit. Cara persamaan 2-nya kita punya 3X tambah 2Y sama dengan 48. 3X tambah 2Y sama dengan 48. Coba kita eliminasi, habislah Y-nya, jadi 3X kurang 2X adalah X sama dengan 48 kurang 48. X-nya 8, Y-nya sama dengan, kita masukkan ke persamaan 1 ya, X tambah Y sama dengan 20, maka pasti X-nya agar jadi 20 nih, Y-nya adalah 12. Nah, berarti titik persamaan 1 dan 2 titik C ya. Titik C ini ada di koordinat 8,12. Ya, 8,12. Nah, kemudian titik D dengan cara yang sama. D ini perpotongan garis 1 dengan garis 3 ya, 1 dengan 3. Ya, 1 kita punya X tambah Y sama dengan 20. Yang persamaan 3-nya kalau kita lihat tadi ini X tambah 2Y sama dengan 36. Ya, X tambah 2Y sama dengan 36. Jadi kalau kita kurang, maka jadi X-nya habis nih, jadi Y sama dengan 16. Persamaan 1, X tambah Y 20, Y-nya 16, maka X-nya 4. Nah, gitu ya. Maka titik B-nya, titik D ada di koordinat 4,16. Ya, X-nya 4, Y-nya 16. Nah, seperti ini. Kemudian titik E nggak usah kita cari, langsung kita bisa tentukan ada di koordinat X-nya 0, Y-nya 18. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang tugas kita akan kita cari nilai keuntungan di fungsi objektif tadi. Oke, tadi fungsi objektifnya adalah 1000. Nah, kita coba masukkan sini, copy aja. Nah, di sini di titik A ya, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti keuntungannya ya 0 ya, nggak ada tanaman padi dan tanaman jagung yang ditanam berarti. Ya, jadi 0 keuntungannya. Kemudian yang titik B, X-nya 16, Y-nya 0, artinya tanaman padi ada 16 hektar. Nah, tanaman jagungnya 0 hektar. Jadi ini kali 16 adalah 16 juta ya. Ya, 16 juta. Tambah 0 ya, ketika Y-nya 0, maka keuntungannya adalah 16 juta. Sekarang kalau X-nya 8, Y-nya 12, artinya ketika tanaman padinya 8 hektar, jagungnya 12 hektar ya. Jadi kalau dikali, X-nya diganti 8 jadi 8 juta. Ditambah 12 kali 1.200.000. Ya, ini jadi 144 ya. 14,4 juta ya jadinya. Kalau dijumlah jadi 22,4 juta. Kemudian di titik D 4,16, X-nya 4, Y-nya 16, maka kita dapat 1 juta kali 4 ya 4 juta. Tambah 1,2 juta dikali 16. Sama dengan 16 kali 1,2, 19,2 juta ya. Nah, ini kalau dijumlah jadi 23,2 juta. Nah, lebih besar malah dari yang ketiga. Sekarang kalau E-nya 18 ya, berarti X-nya 0 ya 18, berarti 1 juta kali 0, 0. Tambah 18 kali 1,2. 18 kali 1,2 ya. 21,6 ya. 21,6 juta. Tambah 0 ya tetap 21,6 juta. Nah, dari sini kita lihat yang maksimum, yang paling besar keuntungan terjadi ketika kita pilih X-nya 4, Y-nya 16 ya.
berarti kita pilih X yang 4, Y 16 berarti ada di opsi yang A ya, untuk soal nomor 14. Oke ya, nah itu nomor 14. Jawabannya adalah padinya 4 hektar, jagungnya 16 hektar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke materi matriks ya, di nomor 15. Diketahui 3 buah matriks A, B, dan C, di mana matriks A ini adalah jumlah dari matriks A dan B. Kemudian matriks Y ini adalah perkalian antara matriks X dengan matriks C. Tentukan determinan dari matriks Y. Oke. Untuk mencari determinan matriks Y, maka lebih tepatnya kita cari terlebih dahulu ya matriks X-nya ya, yang diperoleh dari matriks A tambah matriks B. Matriks A ini 42 min 31 ditambah matriks B, berarti ini kita kali 2 semuanya. 0 kali 2 2, 0, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, dan terakhir 2 kali 2 4. Nah, maka dapat matriks X-nya adalah 4 tambah 0 4, 2 ditambah 2 4, min 3 tambah 2 min 1, 1 tambah 4 5 ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan dari persamaan Y sama dengan matriks X dikali matriks C, di mana matriks X dan C sama-sama matriks yang berukuran 2 kali 2 ya. Maka untuk mencari determinan matriks Y, ya cukup kita tentukan saja determinan matriks Y sama dengan determinan dari matriks X kali matriks C. Nah, yang ruas kanan, karena X dan C ini matriks yang sama-sama berordo 2 ya, bentuknya persegi, maka bisa kita gunakan sifat determinan, jadi matriks X dikali dengan determinan matriks C seperti ini. Nah, determinan matriks X kita bisa langsung dapatkan dari sini ya, hasilnya adalah 4 kali 5 20 dikurang 4 kali min 1, jadi min 4. Maka determinannya adalah 24. Nah, determinan matriks C bisa kita dapat dari sini, dari informasi yang diberikan. Determinan C adalah 2 kali 2 4 dikurang min 1 kali min 1 1 ya. Maka dapat determinan C adalah 3. Sehingga kita langsung dapatkan tanpa kita mencari matriks Y itu sendiri, kita langsung dapatkan determinan Y-nya adalah determinan X 24 dikali determinan C sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 72. Nah, jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Nah, karena kita masuk ke materi transformasi geometri. Namun sebelumnya kita lihat, kita diberikan sebuah grafik. Nah, grafik ini ditranslasi kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Maka grafik tersebut adalah oke. Jadi, sebelum kita cari hasil dari transformasi, ya, kita cari dulu ya persamaan fungsi grafik parabola yang diberikan. Ya, informasinya adalah dia memotong sumbu X di 2 titik, di min 1 dan 3. Maka bentuk umum persamaan parabolanya adalah Y sama dengan A dikali X min dari min 1, jadi X tambah 1 dikali X min 3 ya, dari titik potongan kita min 1 dan 3. Nah, kemudian masih ada nilai A yang belum kita ketahui. Nah, biasanya nilai A ini dapat dari titik lain ya. Titik lain dari grafik ini selain memotong sumbu X ini, dia melalui titik 2, min 6 ya, melalui ya grafiknya itu melalui 2, min 6. Nah, ini gunanya untuk mencari nilai A. Oke, kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya dengan min 6, maka dapatlah min 6 ya, Y-nya min 6 sama dengan A, X-nya diganti 2. Jadi 2 tambah 1 dikali 2 min 3. Nah, seperti ini. Jadi minus 6 sama dengan ini 3 min 1 ya. 3 min 1 jadi min 3. Ya, min 3 kali A min 3A. Nah, dari sini dapat min 6 sama dengan min 3A alias A-nya adalah min 6 bagi min 3. Jadi 2. Ya, dapat A-nya 2, masuk lagi ke sini ya. Nah, kita substitusikan, maka dapatlah persamaan grafik parabola ini adalah Y sama dengan 2 dikali X tambah 1 dikali X min 3. Nah, seperti ini ya persamaan parabolanya. Atau boleh juga ya, kita uraikan ya, jadi 2 dikali X kuadrat ini jadi
min 3 plus 1 jadi minus 2x min 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang persamaan parabola ini ditranslasi. Ya, katakanlah kita buat dulu ancang-ancangnya. Ya, jadi kita punya titik x, y. Pertama ditranslasi 24. Nah, bayangannya tinggal kita tambah yang tadi x jadi x tambah 2. Ya, kemudian yang tadi y jadi y tambah 4. Ya. Kemudian dia direfleksi, dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, maka bayangannya kalau dicerminkan terhadap sumbu x, maka yang bagian x-nya, absisnya tetap nggak berubah ya. Katakanlah kalau kita punya titik di sini ya, 1,2 dicerminkan sumbu x, berarti kan jadi 1, min 2 ya. Nah, satunya tetap, paling y-nya jadikan min ya. Jadi ini x tambah 2, y-nya tinggal dikali min ya, jadi min y min 4. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi x aksen. Nah, ini y aksennya gitu ya. Nah, sekarang kita nyatakan ini dalam bentuk aksen, sehingga yang tadi kita punya ya, x tambah 2 sama dengan x aksen. Nah, sehingga x-nya adalah x aksen dikurang 2. Nah, ini akan kita ambil nanti. Nah, kemudian bagian y juga demikian. Yang tadinya min y min 4 sama dengan y aksen, maka min y sama dengan 4 ya, 4 tambah ya, 4 tambah y aksen, atau y sama dengan min 4 min y aksen, atau min y aksen min 4. Nah, ini ya, nanti kita ganti x dengan y, x dan y dalam bentuk aksen. Jadi yang tadi kita punya persamaan seperti ini, nah, ditranslasi kemudian direfleksi, maka petanya menjadi y ganti dengan min y aksen min 4. Kemudian x-nya kita ganti dengan x aksen min 2. Ya, jadi kita punya 2 dikali x kuadrat, jadi x aksen min 2 kuadrat dikurang 2x, x-nya ganti juga dengan x aksen min 2 dikurang 3. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan, maka jadi bentuknya menjadi y ya, min y aksen min 4 sama dengan langsung saja ya, tambah 4 nanti di sini langsung ditambah 4 ya, dari min 4 pindah jadi plus 4. Ini 2 x min 2, atau langsung saja nggak pakai aksen ya, karena udah kita kasih keterangan peta, aksennya kita buang. Jadi x min 2 dikuadratkan, x kuadrat min 4x tambah 4 min 2x kali min 2 kali x min 2 adalah min 2x plus 4 dikurang 3. Nah, dikurang geser ya. Nah, dikurang 3. Nah, semuanya ini nanti ditambah 4. Oke. Jadi kita punya min y sama dengan 2x kuadrat min 4 min 2x ya, min 4x min 2 jadi min 6x. Kemudian 4 ya tambah 4 dikurang 3 ya, jadi plus 5 ya. Kemudian ditambah 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian agar bentuknya sama seperti yang ada di opsi, nah coba ini kita jadikan kuadrat sempurna ya. S kuadrat min 6x berarti kan bisa kita nyatakan jadi 2 x min 3 ya, tinggal bagi min 2 aja, min 3 dikuadratkan, ini kan jadi x kuadrat min 6x tambah 9, berarti kita harus kurang 9 ya, maka dia akan sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5. Nah, ditambah dengan 4. Oke, seperti ini. Nah, kemudian menjadi min y sama dengan 2 kali ya, x min 3 kuadrat min 9 tambah 5 aja min 4 ditambah 4, kemudian jadi min y sama dengan, kita kalikan langsung jadi 2 kali x min 3 kuadrat, 2 kali min 4 jadi min 8 tambah 4. Maka nah,
kita geser ke kiri saja. Min Y sama dengan 2 kali X minus 3 kuadrat min 8 tambah 4 min 4. Nah, ruas kiri masih minus, kita kali min, jadilah Y sama dengan min 2 kali X min 3 kuadrat kali min jadi plus 4. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Kita lihat opsi yang tepat ada di opsi yang D ya. Ya, untuk soal bentuk transformasi geometri ya, soal nomor